semua, balik lagi sama aku Elsa. Dan di video kali ini aku mau sharing insight yang keberapa. Ayo kalau kalian ngikutin aku, pasti kalian tahu sekarang kita sharing insight yang keberapa. Kita akan sharing insight yang ketiga guys. Ketiga. Nah, di sharing insight ketiga ini kita bahas apa sih? Jadi seperti biasa aku mau sharing tentang pertemuan perkuliahan aku di pertemuan ketiga gitu intinya. Dan kemarin kalau kalian udah ikutin sharing-sharing aku yang sebelumnya, itu pasti kalau di sesi pertama itu selalu sama ya guys ya. As always sama gitu, diiringi dengan musik gitu guys. Nah, jadi kemarin itu pertama sebelum kita masuk ke materinya, kita tuh sharing-sharing dulu guys tentang here and now gitu. Kita sharing-sharing soal perasaan kita gitu ke dosen kita. Pokoknya kita sharing-sharing lah. Ini kayaknya aku juga ngerasa kalau di kelas itu tuh kita nggak cuma kayak belajar serius gitu, kayak yang dengerin dosen terus capek udah gitu doang, enggak. Tapi di sini tuh kita kayak ada komunitas gitu loh. Kita kayak sharing-sharing, ini seru banget sih guys. Nah, jadi kalau kemarin itu materinya di pertemuan ketiga ini kita bahas tentang mengenal narasi besar humanisme dan eksistensialisme dalam pendekatan konseling humanistik eksistensialisme gitu guys. Nah, humanistik itu kan sama ya humanisme gitu. Jadi tuh intinya menggali tentang perasaan seseorang. Makanya kenapa di awal tuh kita tuh sharing-sharing soal perasaan kita gitu. Nah, entah itu kita lagi seneng atau di hari itu kita lagi happy, sama aja ya. Senang sama happy itu sama aja gitu. Pokoknya itu kita lagi seneng atau kita lagi sedih, kecewa, khawatir, takut. Jadi kita tuh kapanpun dan dimanapun tuh kita bebas mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu. Nah, kalau kalian punya support system, punya teman-teman yang baik tuh kalian bisa sharing-sharing gitu ya. Rame banget ya. Nah, kemarin itu kita udah bahas tentang paham modernisme kalau di perkembangan filsafatnya ya kan, di pertemuan kemarin, terus sampai masuk ke psikologinya, terus sampai ketemu sama humanistik itu gimana, itu ada di video kemarin gitu. Nah, terus kalau sekarang ini kita mau bahas sesuatu yang saling melengkapi gitu kayak kita kan saling melengkapi ya. Nah, kalau ini tuh soal materi guys, ada satu materi yang saling melengkapi. Namanya humanisme dan eksistensialisme. Humanisme itu memandang kalau manusia itu punya potensi. Eksistensialisme itu pandangan eksistensialisme itu soal memaknai hidup gitu. Dan mereka saling melengkapi lah tuh. Kalau ada humanisme pasti ada eksistensialisme gitu. Kalau dari pandangan humanisme, yang pertama itu manusia punya potensi kayak yang tadi itu narasi besarnya, terus punya sumber daya yang besar dan punya kebebasan melakukan apapun asal kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu. Terus kalau di pandangan eksistensialisme itu kan intinya memaknai hidup. Jadi kita tuh belajar buat memaknai hidup kita. Hidup kita mau kita isi dengan apa, terus nanti kita bahas juga kematian itu apa, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan selama kita masih hidup gitu. Nah, kalau kita mau bangun relasi dengan sesama kita itu kita bisa pakai paham eksistensialisme. Nah, hubungannya apa gitu humanisme sama eksistensialisme gitu. Kalau manusia kalau tadi kan humanisme itu kan tentang manusia punya potensi, manusia bebas melakukan apapun asal bertanggung jawab gitu kan. Nah, manusia dengan kebebasannya ini dalam melakukan apapun itu supaya manusia itu bisa memaknai apa yang mereka lakukan gitu. Apa yang udah mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita bebas melakukan ini, nah aku udah melakukan itu, aku udah melakukan ini, terus aku maknai ini tuh sebagai apa gitu guys.
Nah itulah hubungannya ya, humanisme dengan eksistensialisme. Terus kalau kita ngomongin materi-materi kayak gini pasti ada tokohnya gitu kan. Nah tokoh filsuf yang terkenal itu ada Kierkegaard, ada Sartre, ada Martin Heidegger, terus ada Nietzsche, dan ada Martin Buber. Maaf banget nih kalau pengucapannya salah, maaf ya. Nah kalau Kierkegaard itu kemarin itu kita di pertemuan ini bahas soal quotes yang dibuat sama tokoh filsuf ini. Kalau Kierkegaard itu menuliskan anxiety is the dizziness of freedom gitu. Jadi kita tuh bebas melakukan apa yang kita mau, tapi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu pasti ada aja yang namanya kecemasan gitu kan. Aduh aku mau ngelakuin ini, atau misalnya kita mau ngomong nih di depan kelas kan, tapi aku cemas gitu. Ada aja kecemasannya pasti. Terus abis itu dari Kierkegaard. Ada dari Sartre. Sartre ini itu menuliskan life has no meaning a priori. It is up to you to give it a meaning, and failure is nothing. Nah, kenapa kita jadi misal kenapa kita harus baik sama orang gitu? Itu cuma kita yang bisa memaknai pertanyaan itu. Kita nanya, kenapa sih kita harus baik sama orang? Kenapa sih kita nggak boleh ngelakuin ini? Kenapa kita harus begini gitu? Itu cuma kita sendiri yang bisa memaknai itu gitu. Nah, ya kayak kalau misalnya kenapa kita harus baik sama orang, itu kalau saya baik sama orang, untung juga di saya, gitu kan? Saya bisa masuk surga, gitu. Saya melakukan kebaikan, pasti orang lain juga melakukan kebaikan itu kepada saya, gitu. Yang saya maknai emang dalam hidup ini emang saya tuh perlu berbuat kebaikan, gitu, misalnya. Nah, terus kalau dari Martin Heidegger, mereka tuh juga bahas quotes gitu ya guys. Dan Martin Heidegger ini bilang, we should never allow our fears or the expectation of others to set the frontiers of our destiny gitu. Jadi kita nggak perlu takut orang lain tuh mau ngomongin kita tuh kayak gimana, orang lain tuh memaknai kita itu seperti apa gitu. Kita nggak usah takut gitu kan kita sendiri yang menjalani hidup kita, bukan orang lain gitu ya kan. Terus ada juga dari Nietzsche, siapa yang bisa jawab kenapa kamu ada di jurusan ini, intinya kayak gitu ya. Kalau quotes-nya dari Nietzsche itu, he who has a will to live can bear almost anyhow gitu. Misalnya siapa yang bisa jawab kenapa kamu ada di jurusan ini? Kalau kita bisa jawab, itu berarti kita bisa menjalani apa yang pengen kamu jalanin gitu. Kamu berhasil gitu. Kalau misalnya kamu ditanya, kenapa kamu bisa masuk jurusan ini? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Nah itu berarti kamu belum bisa ngejalanin apa yang mau kamu jalani gitu. Kamu masih bingung gitu. Nah, terus abis itu yang terakhir itu ada Martin Buber. Nah, dia tuh quotes-nya dia itu, all journeys have secret destination of which the traveler is wayward kayak gitu. Karena bahasa Inggris aku juga. Oke, intinya kayak gitu guys. Nah dari kelima ini, jadi intinya kalau Kierkegaard tadi yang pertama itu bicara tentang kecemasan dalam hidup kita tuh nggak jauh-jauh dari rasa cemas gitu. Terus tentang despair, guilt, and nothingness gitu. Kalau Sartre itu hidup, kalau dari pandangan dia tuh kita belajar hidup ini tuh kadang nggak bermakna. Apa yang terjadi itu kadang nggak ada artinya, tapi kita sendiri yang bisa memaknai hal itu gitu, kejadian itu kita doang yang bisa memaknainya. Terus kalau dari Martin Heidegger itu intinya kita bicara tentang individual, terus tentang responsibility and isolation gitu. Terus kalau Nietzsche itu pokoknya dia tuh bahas kayak tentang pertanyaan hidup gitu ya. Kenapa kamu bisa ada di jurusan ini? Itu kayak tentang pertanyaan hidup gitu. Bicara
Nietzsche ini juga sebenarnya bicara tentang kematian gitu, cuma nanti bakal bahas lebih lanjut lagi mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, akan lebih dalam lagi gitu. Terus kalau dari Martin Buber itu kita belajar itu kalau kita dipertemukan untuk satu hal yang bisa kita maknai sendiri gitu. Karena si Martin Buber ini juga salah satu tokoh yang bikin kita tuh belajar tentang self, tentang humanistik ini gitu. Terus pendekatan humanistik dan eksistensialisme dalam konseling. Humanistik itu dari pandangan humanistik itu ya, manusia itu subjektif. Dia tuh bisa mengatasi masalah hidup dia tuh sendiri sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita cerita-cerita manusia itu, kita misalnya konseling, ujung-ujungnya kita sebenarnya bisa mengambil solusi itu sendiri gitu, cuma perlu arahan dari konselor gitu, perlu bimbingan gitu. Jadi butuh namanya support system, teman ngobrol gitu. Nah, tapi intinya ujung-ujungnya kita sebagai manusia itu bisa mengatasi masalah hidup kita sendiri gitu. Terus mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita itu pasti ujung-ujungnya berasal dari diri kita sendiri gitu. Apa yang terbaik bagi diri kita itu cuma kita sendiri yang tahu gitu. Terus akan bertumbuh dengan sehat itu kalau kongruen, sejalan gitu, bila diterima tanpa syarat. Terus kalau eksistensialis itu kan seperti yang udah berkali-kali aku bilang, eksistensialis itu nggak jauh-jauh bicara tentang pemaknaan. Jadi kejadian atau pengalaman hidup kalian itu kalian maknai itu sebagai berkah atau musibah gitu. Terus dilahirkan jadi saya, dilahirkan sebagai anak dari orang tua saya itu berkah atau anugerah, atau musibah gitu, sama aja berkah. Nah kalau dari pertemuan kemarin, dari pembahasan yang pemaknaan ini, yang eksistensialis ini, kita juga sharing-sharing kan guys. Jadi di tengah-tengah materi ini, gak cuma di awal, gak cuma di akhir, tapi di pertengahan juga kita ada sharing-sharing gitu. Sharing pengalaman titik terendah dalam hidup kita. Terkadang ada satu pengalaman titik terendah kita di mana kita tuh bener-bener kayak lupa gitu sama kejadian itu, kejadian detailnya gimana, dan kita ngerasa ini kayaknya gue tuh pernah deh ngerasain yang namanya hidup gue tuh bener-bener terendah-rendahnya, tapi kok gue lupa sama kejadian detailnya. Itu emang terkadang ada yang seperti itu. Setiap orang tuh, kalau kata Kamera ya, setiap orang tuh punya filter dalam kehidupannya. Jadi tuh dia punya saringan di dalam otaknya gitu. Jadi punya saringan, jadi kegiatan-kegiatan yang benar-benar menyakitkan itu dengan sendirinya disaring gitu sama otak kita gitu. Disaring sama otak kita yang bikin kita itu jadi kayak, oh kejadian ini tuh menyakitkan, ya udah lupain aja tuh gitu. Jadi tuh kayak ada filter gitu di dalam otak kita gitu. Apapun yang kita ngerasa itu tuh udah benar-benar menyakitkan, ya udah lupain aja gitu. Terus saking menyakitkannya itu gitu, makanya itu kita secara nggak sadar lama-lama kita tuh lupa gitu guys. Jadi kemarin tuh ada sharing-sharing yang bahas soal kayak gini juga, yang belajar itu sama Kamera. Terus dari irisan antara humanistik dan eksistensialisme, di tengah-tengah antara humanistik dan eksistensialis itu manusia itu mandiri sebenarnya. Kita tuh semua itu mandiri. Terus kita itu manusia yang punya kepribadian yang unik gitu. Masing-masing pribadi, masing-masing individu itu pasti unik, punya keunikan masing-masing. Terus memiliki pilihan dan mampu untuk mengembangkan potensi kita gitu, dan sumber daya menghadapi kesulitan yang dihasilkan situasi dan kondisi eksternal lewat pemaknaan yang memberdayakan gitu. Itulah tengah-tengah antara humanistik dan eksistensialis itu ada ininya juga, ada pemaknaannya gitu. Dan tokohnya, sekarang kita masuk ke tokohnya. Tokoh humanistik itu yang terkenal itu ada Maslow.
Dia tuh punya teori yang menggambarkan manusia ya. Terus ada Rogers itu kayak tentang personal center. Itu gimana cara kita berempati, gimana cara kita menerima diri kita, menerima orang lain tanpa syarat gitu. Terus kalau ada juga komunistik Fritz Perls. Nah, itu yang Gestalt yang berkaitan dengan pemaknaan gitu. Terus kalau tokoh-tokoh eksistensialisme itu ada Rollo May, ada Viktor Frankl, terus ada Irvin Yalom gitu. Ya seperti itu guys. Nah, jadi pada intinya kita itu penting juga gitu kita belajar gimana kita melihat potensi yang ada dalam diri kita gitu. Terus sebenarnya kita tuh bisa mengembangkan itu semua gitu. Terus kalau aku ingatkan sekali lagi kalau kita bebas melakukan apapun itu harus tetap kita pertanggungjawabkan gitu guys. Kita belajar juga dari tokoh-tokoh filsuf yang ada ini, tokoh-tokoh humanistik dan tokoh-tokoh eksistensialisme. Jadi pada intinya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu harus bisa kita maknai gitu guys. Jadi mungkin itu aja sih video di pertemuan kali ini. Dan kalau pertemuan ketiga ini di akhir itu kita bahas tugas. Kita bahas tentang tugas gitu. Nah, terus ada sedikit sharing-sharing soal apa yang kalian syukuri hari ini gitu. Mungkin itu aja sih guys, dan mungkin lebih dalamnya lagi akan dijelaskan lagi sama Kamira itu di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya emang banyak banget kalimat-kalimat yang salah, kata-kata yang salah, itu tolong dimaafkan. Dan aku juga masih belajar, dan kita sama-sama berproses gitu ya. Oke deh, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah, thank you semua yang udah nonton.